Shalom Aleichem. Ya, perhatikan bahwa banyak orang kenapa sih harus dibaptis nama Bapa Yahweh, Yeshua, Weruah HaKodes. Ini 3 pribadi. Dia bilang begitu. Saudara, Anda harus mengerti apa yang tertulis di dalam kitab sucimu ya. Matius atau Matai 28 ayat 19. Di sana di dalam bahasa asli dikatakan Al ken lahu weyasu et kol hagoyim le talmidim hatavalu otem lashem haaf wehaben werua hakodes. Jadi kita kalau mau jadi murid, talmidim itu murid ya, maka engkau harus memberikan dirimu ditabal atau diikatkan dengan ya nama sesembahan Abraham, Ishak, Yakub ya, dan juga David ben Isai ya. Di sana ada tulisan Lashem Haaf di dalam nama. Nah, siapa nama dirinya sebagai Bapa yang dia nyatakan kepada Bani Israel pada zaman Abraham, Ishak, Yakub dan zaman para nabi? Saya kira sudah tertulis jelas ya di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11. Anoki Yahweh wen mi beledai Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat lain selain aku. Kemudian di dalam Yesaya 63 ayat yang ke-16, dia menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai Bapa. Sebagai Bapa namanya siapa di sana? Ya. Coba Anda baca Yesaya 63 ayat yang ke-16. Saya akan baca dalam bahasa Indonesianya. Sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Jadi dia menyatakan bahwa Bapa yang disembah oleh Israel, dan ini adalah pengakuan dari bangsa-bangsa ya, namanya adalah Yahweh ya. Di dalam bahasa aslinya Yesayahu 63:16 ini berbunyi Ki ata Avinu. Nah, Avinu ini kan artinya Bapa kami. Ki Abraham lo yadenu, we Israel lo yikarenu. Ata Yahweh Avinu. Diulang lagi, engkaulah Yahweh Bapa kami, ata Yahweh Avinu, goalenu me olam simcha. Ya. Jadi dia memperkenalkan dirinya itu di dalam nama Bapa. Kenapa Yeshua memerintahkan untuk menjadi murid, mereka harus dibaptis dalam nama Bapa, supaya orang tidak lupa ya bahwa nama Bapa Yahweh itu adalah sebagai pengingat. Ya, di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-15. Nama Bapa Yahweh itu adalah sebagai pengingat turun temurun. Jadi kita itu mengingatkan Syamaim atau mengingatkan kekekalan ya, bahwasanya engkau itu akan menjadi murid daripada Yeshua, karena Tuhan Yeshua tidak akan pernah terlepas dari apa yang tertulis dalam kitab para nabi ya, dari Torah, Neviim dan Ketuvim. Dia tidak akan pernah terlepas dari itu karena dia adalah sang firman itu sendiri. Nah, kemudian kan di situ tertulis Lashem Haaf dalam nama Bapa, Lashem Wehaben di dalam nama dirinya sebagai putra atau sebagai manusianya, wujud manusianya. Ya. Sebagai wujud manusianya, malaikat datang kepada Miriam ya dengan mengatakan dalam Matius 1 ayat 21, dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa Tuhan Yeshua harus mengatakan Lashem? Lashem ini artinya di dalam nama
ya, karena antara Yahweh Sebaot, nama Yahweh Sebaot, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes itu adalah satu pribadi yang echad. Tetapi memiliki nama, diri atau perjanjian, ya, yang diperbaharui di Habeshora. Apa yang diperintahkan oleh Adon Yeshua, ya Anda ikutin. Ya, Anda ikutin. Ya. Jangan, kalau Anda bertanya kenapa harus nama Bapa Yahweh lagi Yeshua, tanya Tuhan Yeshua, kenapa dia menuliskan ini? Yeshua sudah ada di Syamai, Lala. Kamu bertanya kepada Ruach HaKodes, kenapa nama ini harus disebutkan lagi? Karena ini semuanya adalah penggenapan. Ya, penggenapan apa yang telah dituliskan dalam kitab Torah, kitab para nabi dan ketuvim, tulisan-tulisan Mazmur Daud, Mazmur Daud, ya, Misle Salomo, ya, semuanya ini berhubungan kepada Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi tanya sama Ruach HaKodes, kenapa lagi harus dicantumkan nama Bapa? Karena itu adalah pengingat sampai turun temurun. Ya, Shemot 3:15. Kenapa nama Yeshua? Karena nama Yeshua ada dalam Matius 1:21. Namanya Yeshua. Ruach HaKodes. Hakodes. Itu artinya apa? Dia yang Maha Kados. Atau orang Israel sering menyebutnya Hakados Baruchu. Ini adalah Ruach Elohim sendiri. Ya, Ruach Elohim itu terdiri dari Yesaya 11 ayat 2. Engkau akan punya hikmat, kokhma, engkau akan punya pengertian, Ruach Bina. Ya, Ruach Da'at, Ruach Etsak, Ruach Gevura, Ruach Yira et Yahweh. Ini semuanya akan melengkapi pada saat kita melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Elohim percayakan untuk dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. So, berilah dirimu ditabalkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, karena tanpa nama Yeshua HaMashiach tidak akan mungkin ada Ruach HaKodes turun. Karena pada saat Yeshua ditabalkan, ya, Yeshua ditabalkan, ada wujud, ya, Ruach Yahweh Elohim dalam wujud merpati turun atas Tuhan Yeshua. Ini adalah gambaran, ya, gambaran ataupun yang namanya profetik, ya, bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach itu, Ruach HaKodes itu akan turun jika ditabalkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin.